Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu pastinya karena ini adalah tahun baru ya teman-teman. Selamat tahun baru sebelumnya. Jadi kalau kalian mengikuti berita berarti kapan hari itu bulan Desember lalu adalah terjadi gosip aku entah itu benar ataupun tidak. Jadi memang pajak naik 12%. Nah kali ini kita akan membahas tentang pajak 12% ini teman-teman. Dan tentunya saya tidak sendirian. Saya akan bersama seorang pakar nantinya yang kita akan membahas tentang perpajakan, terutama pajak pertambahan nilai yakni meningkat 12% meskipun batal saat ini teman-teman. Ya buat kalian yang baru pertama kali menonton channel ini jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga dan gaya hidup. Ya teman-teman, ini dia di studio kita saat ini sudah hadir seorang konsultan pajak. Ya saya biasa memanggilnya dengan Bapak Bagus ya. Nanti mungkin Bapak Bagus selamat sore. Selamat sore. Selamat tahun baru pastinya. Selamat tahun baru, Dok. Terima kasih pajak tidak jadi naik katanya 12% itu. Tapi nanti kita bahas ya Pak Bagus belakangnya. Sebelumnya Bapak Bagus mungkin bisa diperkenalkan diri dulu ke Sobat Bionik. Siapa Pak Bagus dan apa kesehariannya, silahkan. Baik, terima kasih. Saya Putu Bagus Adiwibawa. Saya memiliki perusahaan yang bernama Adiasta Consulting. Adiasta Consulting. Ya, Adiasta Consulting. Sebenarnya Adiasta Consulting ini sudah berdiri sekitar 6 tahun Sudah saat 6 tahun. ini ya. Jadi Adiasta Consulting itu juga bergerak di bidang konsultasi, yaitu konsultasi pajak dan keuangan. Pajak dan keuangan. Ya, itu khusus untuk Adiasta Consultingnya sendiri. Ya. Di sisi lain kita juga ada perusahaan sister company namanya Visvasita. Visvasita. Ya, Visvasita itu untuk segala business solution yang dibutuhkan. One stop business solution. One stop business solution ya. Ya. Entah dari AJB, jual beli tanah, Ya. habis itu sewa menyewa, Ya. rubah istilahnya kayak perjanjian-perjanjian, perubahan akta, habis itu perusahaan-perusahaan segala macam hal itu secara legalitas itu dikerjakan di sana. Jadi kita dua site yang berbeda ya, itu sister company. Dan yang terakhir adalah Adiasta Law Office, of course Law Office namanya Law Office. Nah ini itu dia, Law Office. masalah hukum ya. Masalah hukum berkaitan dengan hukum pajak sama hukum ini deket-deketan ini ya. Benar. Karena pajak itu kan sebenarnya ada akuntansinya, ada hukumnya. Ada sisi gitu. hukumnya. Iya betul. Ya, nah jadi, mau kiblatnya kemana nih? Gitu. Iya, jadi memang konsultan khusus untuk pajak, kemudian business solution dan juga yang terakhir adalah hukum. Bantuan hukum, lembaga bantuan hukum seperti itu ya. Hukum. Iya, jadi Pak Bagus. Nah ini lagi in saat ini di media sosial hampir semua pajak naik 12% di bulan Desember. Sudah mulai siap-siap. Tiba-tiba dibatalkan katanya. Ada yang dibatalkan. Dan itu sudah dibatalkan. Kalau kita lihat di media sosial teman-teman. Dibatalkan. Banyak yang ngomel juga. Tidak sesuai dengan perencanaan. Ini dibatalkan salah. Dinaikkan salah. Gini ya. Nah mungkin bisa cerita dulu sejarah. Kita dari sejarah dulu. Bagaimana sih sebenarnya sejarah pajak dari yang seingat saya ada 10%, 11%, 12%, mungkin silakan Bu. Oke. Kalau kita bercerita tentang pajak dulu, mungkin kalau loncat ke PPN itu kan sesuatu hal yang ini pajak PPN ya, karena banyak sekali jenis pajak betul. Ini pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Sebenarnya di awal itu di tahun 2008 dan 2009 ada aturan baku tentang aturan KUP, ketentuan umum perpajakan. Ketentuan umum perpajakan. Nanti kalau saya sebut nomor nanti kita ruwet. Ruwet. Kita santai di sini ya. Jadi dari sana itu ada muncul 3 aturan baku yang kita ketahui. 3 aturan baku. Ya, Undang-Undang KUP, ketentuan umum perpajakan. Ya. Undang-Undang PPH, pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Betul. Ini beda sekali. Dan satu lagi Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nah, PPNBM. Betul. PPN itu pajak pertambahan nilai. Ya. Kalau PPNBM itu barang mewah. Pajak barang mewah. Oke. Ini beda. Nanti kita bahas ini benar-benar memang. Betul ya. Kalau secara undang-undang memang demikian. Ya. Akan tetapi
Kalau kita mengacu ke Perda, ada nanti pajak daerah, Ya. pajak reklame. Beda Nah, itu beda lagi beda ya. lagi Cuman permainan. kita kalau ke sana terlalu luas nanti. Terlalu Ya. luas. Setelah itu muncullah yang bernama Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP. Harmonisasi perpajakan di sana ya. Harmonisasi perpajakan. Ya. Ya. Di undang-undang tersebut mengucapkan bahwa ada PPh, PPN. Nah, PPh itu akan diturunkan dari 25% ke 20%. 25 turun Sorry, ke 20. dari 25 ke 22%. Kedua-dua. Ya, artinya PPh ini kan pajak badan. Pajak penghasilan ya, PPh-nya Pajak penghasilan badan. Gitu. Badan. Ya, badan itu entah PT, entah CV, ataupun dia PMA ya. Ya. Begitu contohnya. Dari 25% turun ke 22% ini di switch dengan PPN yang naik dari 10 ke 11. Karena ini turun, otomatis harus ada yang naik. Ada yang naik. Nah, itu istilahnya seperti sebuah timbangan. Betul sekali dong. Oh, oke. Ya, jadi timbangan. Pada saat itu tidak ada permasalahan. Ya. Jadi sebenarnya ada yang turun, kalau kita perhatikan ada yang naik. Ada jadi yang tidak naik. murni. Nah, ini yang harusnya disampaikan ke masyarakat agar tidak panik semua naik dibilang. Padahal sebenarnya ada yang diturunkan, PPh badan tadi ya, PPh Betul. badan diturunkan, PPh badan. Kemudian PPN dinaikkan. Nah, Begitu dok. begitu ceritanya jadi seperti itu sebenarnya ya. Iya. Karena dia kita mengibaratkan seperti sebuah timbangan. Seperti sebuah timbangan. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan singkat nih, Bagus. Tadi mungkin masyarakat awam ada beberapa, apa sih PPh, apa sih PPN. Nah, ini mungkin karena ada yang satu turun, ada yang satu naik. Nah, ini mungkin dijelaskan. Perbedaannya apa ya? Gitu perbedaannya ya? apa Pak Bagus? Biar gampangnya seperti itu. Siap. PPh itu dari kata-katanya sudah jelas pajak penghasilan. Jadi apapun yang dihasilkan, mau itu gaji karyawan, mau itu jasa seperti ya kayak ini dokter gitu ya. Ada retailnya juga apotik. Betul. Seperti itu. Semua ada PPh. Semua ada PPh, pengajak penghasilan. Betul, PPh. Akan tetapi ketika di pribadi nanti mengikuti tarif pribadi. Tarif pajak pribadi. Kalau zaman dulu kita bilang norma ya. Norma. Kalau dok ini menggunakan PT, itu nanti mengikuti tarif pajak badan. Tarif pajak badan. Tarif pajak badan yang tadi saya sebutkan. Oke. Ya. Akan tetapi ada aturan yang menyebabkan pada saat itu 0,5% dari penghasilan. Mungkin dok pernah dengar ya? Ya, saya mengalaminya lebih tepatnya. Ya? Nah, di sana itu ada pembatasan bahwa beberapa bisnis atau beberapa KBLI itu diperkenankan menggunakan 0,5% tersebut. Diperkenankan menggunakan 0,5% tadi. Betul, kecuali profesional, contoh kayak dokter, pengacara, konsultan pajak, notaris seperti itu. Itu profesi. Ya, profesi ya gitu. Nah, jadi anggaplah kalau misalkan retail di apotek itu bisa menggunakan 0,5%. Ya. Nah, sekarang ada batasannya lagi nih. Karena pemerintah kan maunya untuk keadilan. Betul. Ya, keadilan, tapi kalau memang terus di 0,5% ini, nanti bagaimana pembatasannya? Supaya enggak seolah-olah orang itu akan melarikan diri dari pajak itu kan gitu ya. Ya, ngomong keadilan lah dulu gitu. Nah, dengan demikian orang pribadi diperkenankan menggunakan 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun sejak 2018 itu, aturan itu mulai di 2018, 7 tahun. Dan di 2025 ini udah nggak boleh lagi gitu ya. Iya, berarti sudah tidak bisa digunakan lagi. Nggak bisa lagi. Orang pribadi. Orang pribadi. Ya. Lalu untuk CV bolehnya 4 tahun. CV 4 tahun. PT 3 tahun. PT 3 tahun. Nah, begitu kira-kira dok. Oh, oke. Nah, bedanya dengan yang tadi, PPN tadi, itu bagaimana? Nah, jadi PPN itu ada threshold sekarang. Ya. Batasan threshold PPN itu ada di 4,8 miliar. 4,8 M. Ya, jadi contoh lah misalkan dok punya apotik. Dok punya apotik, jualan obat, omsetnya 5 miliar. Misal. Ya, misal ya, tahun 2024 seperti demikian. Contoh lah, di Desember tiba-tiba omset dari 4,5 naik menjadi 5 miliar. Jadi 400 juta gitu ya. Nah, pada saat itu harus PKP namanya. PKP? Betul. PKP itu pengusaha kena pajak.
pengusaha kena pajak. Betul. Iya. Nah, jadi persyaratan setelah orang punya NPWP, habis itu PKP. Iya. PKP itu diharuskan nanti menerbitkan faktur pajak. PKP diharuskan menerbitkan faktur pajak Untuk memungut PPN. untuk ya. Ya, gitu Dok ya. Paham Cuman saya. sekarang kembali karena Dok itu retail. Ya. Retail itu kan orang datang belanja, nerbitkan faktur pajak kan ribet ya. Iya. Kalau ngomong retail ya. Iya. Artinya nanti dengan retail itu diperkenankan untuk digunggung statusnya. Digunggung. Betul. Maksudnya Nah, digunggung itu digunggung itu apa ya? Penasaran digunggung gitu ya. apa gitu ya. Contoh kalau misalkan Dok itu datang ke Kimia Farma. Ya, Ya. ke apotek. Atau kalau datang ke sebelah nih, ke Indomaret. Iya, Ya. ke Jadi, sebuah minimarket. belanja air minum, Betul. belanja Indomie, keluar bilnya, Iya. jebret, ada PPN. Ada PPN pasti. Kenapa nggak nerbitkan faktur pajak? Iya, karena saking banyaknya retail itu, saking banyaknya orang. Ribet. Oh. Nah, itulah namanya konsep digunggung. Oke. Nah, kalau kayak di sini nih, misalkan ke Grand Lucky, mereka digunggung. Digunggung. Gitu, karena retail, konsumen akhir statusnya. Iya betul, karena Gitu. terakhir menggunakan. Kalau saking banyaknya faktur pajak nggak mungkin bikinnya terlalu banyak yang dia akan buat. Betul. Karena itulah ditarik namanya PPN. Akan tetapi ketika Dok itu misalkan menjadi sebuah distributor. Ya, sebuah distributor. Ya, anggaplah Dok ini distributor obat. Ya. Distributor obat ini akan ditransfer ke apotek A, apotek B, apotek C. Gitu ya. Ya. Apotek A, B, C ini mereka memiliki contohlah badan hukum atau orang pribadi. Betul. Nah, jadi distributor ini wajib menerbitkan faktur pajak ke sini. Itu baru perlu faktur pajak. Betul. Tanpa membuat PPN. Itu include PPN di sana. Oh, tapi ada include PPN-nya. Include PPN. Tetap include PPN di sana. Karena di dalam faktur pajak itu termuat ketika sekarang 12%, itu langsung masuk ke 12%. Masuk di 12%. Ya, anggaplah apotek Dok belanjanya 10 juta. Ya 12% dari 10 juta itulah akan dicas 10 pajak plus 1,2 gitu. 10 plus 1,2. Iya, jadi yang Dok bayar ke distributor itu jadi 11,2. 11,2%. 11,2 juta. Iya, betul, gitu betul. Iya. Oh, oke. Nah nih, pertanyaan orang awam. Harusnya naik. Nah, tadi kan mendasarkan harus nggak sih naik Pak Agus? Nah, mungkin biar dijelaskan, mungkin konsep timbangan boleh dikatakan. Jadi dalam artian harus nggak sih naik? Oke, menarik sekali. Haruskah naik? Masalah naik nggak naik itu masalah kebijakan, masalah konstitusi. Ya. Kalau kita mengacu dari Undang-Undang HPP ini, Undang-Undang HPP ini kan sudah disepakati. Ya, sudah disepakati. Di DPR. Semua anggota sudah sepakat. Betul. Ya. Dan ini nggak ada yang protes. Anggota dewan tidak ada yang protes. Bahkan masyarakat pun nggak ada demo pada saat itu. Iya. Lantas mengapa di 1 Januari 2025 ini baru ramai? Baru ramai Desember baru ramai. Nah, Desember iya betul ramai. kan? Ya. Baru ramai gitu. Nah, ini menjadi ya mohon maaf ya, ini mungkin di luar dari kalau kita ngomong ke ilmuwan, kalau kita ngomong sosial, ini sebenarnya sudah tertuang beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya sudah lama. Wacana untuk naik ini di 2025 sudah lama. Benar. Nah, dan juga tidak dijelaskan ada yang turun tadi. Begitu Dok. Oke. Jadi konsep ini menjadi ya sebuah timbangan lagi ketika sudah dirasakan adil, maka seharusnya tidak ada yang protes begitu. Oke. Nah nih, kalau tadi kita menjawab kenapa harus naik? Ternyata memang ada regulasi dan tidak murni semua naik, ada yang turun, yang tidak disampaikan mungkin atau disampaikan tapi tidak secara gamblang atau di media sosial dalam artian tidak semuanya disampaikan. Nah, apa dampaknya? Kalau sekarang kalau PPN ini naik 12%. Bagus. Mungkin itu yang sering ditanyakan karena di media sosial banyak yang menggoreng isu ini gitu loh. Ada 12% ini naik, hati-hati semua barang akan naik bla 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 bla. Mungkin seperti itu. Ini dijelaskan. Ya, kalau saya pikir sih namanya kenaikan pajak ya, siapa sih yang mau? Kan gitu ya. Ya, betul. Pajak itu kan konsepnya adalah sebuah kerelaan. Pajak adalah sebuah kerelaan. Iya, kalau kita cari itu definisinya definisi ya, pajak. kawan-kawan ya.
pajak itu adalah sumbangan sukarela. Pajak adalah sumbangan sukarela, teman-teman. Iya. Ya, Sobat Bionik semua harus tahu tuh, pajak adalah sumbangan sukarela. Rela nggak? Kan begitu jadi pertanyaannya. Rela nggak kalian? Silahkan ketik di kolom komentar kalau kalian mau ya, silahkan. Itu hak kalian semuanya. Rela atau tidak ya? Rela Kemudian atau enggak? Kalau kita ngomong masalah pajak itu naik, apakah pajak di Indonesia cukup besar? Nah ini kita kembali lagi ke masalah sosialnya nanti ya. Ya. Tapi kalau kita bandingkan se-Asia Tenggara lah bilang. Ya, Asia Tenggara kita pinggul. Filipina kalau PPN dia, saya rasa ya sekarang 12% ya kalau saya baca di beberapa literatur. Karena kita konsultan pajak di Indonesia ya, bukan di Filipina. Ya, betul. Tapi dengan membandingkan tarif pajak itu di negara lain lah ya. Rasanya dengan 12% ini kita menjadi 3 terbesar di Asia Tenggara. Nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Saya rasa sih karena Filipina di 12% sekarang. Ya. Kalau kita naik di 12, setara jadinya. Jadi sama, nomor 2. Oh, nomor 3. Yang paling nomor 1? Filipina. Ya, jadi di antara 3 ini Indonesia adalah salah satunya jadinya. Oh, gitu. di antara 3 besar ini Indonesia salah satunya malah. Betul. Bahkan lebih tinggi dari Brunei Darussalam. Betul. Ya, di beberapa tempat itu ada yang 10, ada yang 7, ada yang 5. 10, 7, 5. Ya, kalau kita ngomong Asia Tenggara. Kita ngomong Asia Tenggara aja dulu ya. Iya. Gitu Tapi kalau kita ngomong Eropa, ini Swedia, Denmark. gitu Denmark itu paling besar kayaknya kalau setahu saya. Itu mereka sampai 25%, 35%. Itu yang membedakan. Kenapa orang-orang itu di Indonesia komplain dengan pajak yang berbeda ini? Nah sekarang karena nyambung ke sosok sosialnya. Kultur dan sosialnya. Sosial dan kulturnya. Karena di negara sana kalau orang sakit ditanggung dong. Iya betul. Begitu ya, betul. Ditanggung. Bahkan yang saya dengar ya, ini kita harus mengkaji ulang lagi. Bahkan orang yang tidak bekerja pun ditanggung negara. Betul. Iya betul. Seperti beberapa hari lalu. Beberapa literatur mengatakan seperti demikian. Jadi ada yang bilang bahwa kalau ada di Jerman misalnya ada kulkas ditaruh tempat makanan. Kalau di sini ditaruh kulkasnya yang hilang gitu. Padahal di jalan-jalan mereka menyediakan kulkas untuk apa? Untuk membantu sesama. Membantu sesama. Ya, jadi betul. menaruh roti, apa. Kulkas disediakan oleh pemerintah gitu. Betul. Di sini kalau taruh kulkas pinggir jalan, kulkasnya yang hilang katanya begitu. Ya. Bukan isinya yang hilang. Kulkasnya sampai kulkasnya mungkin hilang. Nah, ini Pak Bagus. Kalau tadi ya kita harus ngomong, nanti mungkin kita bahas masalah negara ini ya. Jadi apa yang didapatkan? Barang atau Nah ini kan kemarin batal, katanya batal, tapi sebenarnya tidak batal untuk beberapa jenis barang dan komoditas. Berarti mungkin bisa disampaikan nih ke masyarakat awam yang sempat mungkin tidak mendengarkan Ibu Sri Mulyani menjelaskan, mungkin gitu ya. Jadi apa saja yang naik, apa saja barang-barang yang PPN-nya naik ke 12%. Oke. Sebenarnya kalau kita sampaikan apakah naik atau tidak, semuanya naik. Secara undang-undang semuanya naik. Ini teman-teman perlu tahu bahwa semuanya naik. Silahkan, mungkin dijelaskan. Bukan sebenarnya batal. Dalam konteks undang-undang, pemerintah itu wajib mengimplementasikan undang-undang tersebut. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ketika undang-undang itu tidak diimplementasikan, undang-undang sudah dibuat oleh Dewan, secara eksekusi itu oleh pemerintah, pemerintah tidak menjalankan. Jadi kredibilitas pemerintah turun. Itu dia tuh. Kredibilitas pemerintah turun pastinya. Kepercayaan masyarakat itu kan turun. Ya. Akan tetapi ini kan kayak pisau bermata dua nih. Kalau dijalankan 12%, kalau nggak dijalankan pemerintah yang kredibilitasnya turun. Begitu tuh. Nah, jadi pemerintah itu per Desember akhir kemarin 2024 mengatakan bahwa ada peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 131. Nomor 131 per 2024 itu. Per 2024. Ya, mengatakan bahwa PPN tetap 12%. PPN tetap 12%. Akan tetapi nilai dari PPN tersebut menggunakan DPP nilai lain. Maksudnya? Nah ini harus dijelaskan ini. Menarik ini. DPP nilai lain itu, DPP itu adalah dasar pengenaan pajak.
Dasar penggenaan pajak. Betul. Jadi ketika tarif tidak bisa diturunkan, PMK tidak bisa mengalahkan undang-undang. Itu sudah secara konstitusi seperti demikian. Ya. Ya, jadi peraturan pemerintah, PMK, SE Dirjen, Perdirjen, SE itu nggak bisa mengalahkan undang-undang. Nggak bisa mengalahkan undang-undang. Bisa dibuatkan alternatif yaitu Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Akan tetapi kembali lagi sekarang, apakah Dewan punya waktu beberapa hari ini untuk buat Perpu? Gitu Dok. Sedangkan undang-undang dan Perpu ini membutuhkan waktu ya cukup lama. Lumayan alot pastinya. Ada sidang. Jangan sampai satu aturan dirubah yang lain berefek. Ikut berefek. Betul. Ya. Makanya pemerintah menggunakan alternatif PMK 131 ini. PMK 131. Iya, menyebutkan bahwa DPP nilai lain. Jadi penyerahannya Dok ini misalkan contohlah dokter ini buka apotek, jasa apotek sini. Ya. Penjualan obat-obat ini belinya dari bilanglah dari distributor gitu ya Dok ya. Ya. Nah dari distributor ini anggap Dok itu belanja 10 juta. PPN tetap 12%, secara faktur pajak keluarnya 12% Dok. Tetap 12%. Tetap 12%. Tapi nilai 10 juta itu dikali 11 per 12. 11 per 12. Itu kan matematika jadinya. Ini kita ngitung matematika teman-teman. 10 jutanya dikali 11 per 12 Dok. 11 per 12. Iya, jadi contohlah kalau misalkan pada akhirnya ketemu dengan angka 9 juta. Ya. 12% kali 9 juta. Tetap tuh, paham saya. Gitu ya, angkanya diturunin. Turunin dulu tapi tetap dikali dengan 12%. Yang akhirnya adalah tetap nilainya sama 11% itu Dok. Oke. Gitu ya kira-kira ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini kebetulan kalau teman-teman lihat di depan saya ini ada barang hobi lah anggapannya ya, action figure hobi. Ini kena pajak 12% nggak? Sama seperti penjelasan saya tadi. PPN-nya tetap 12%. Tapi cara perhitungannya akan berbeda. Betul. Tapi ujung-ujungnya barang naik harganya. Saya mengatakan yang dikecualikan dari 11 per 12 itu hanyalah barang-barang mewah. Hanya barang-barang mewah. Iya, ingat definisi barang mewah itu. Definisinya? Mobil mewah. Okay. Mobil mewah kita tahu lah mungkin ya seperti ya kita nggak sebut merek. Harganya kira-kira sudah di atas mungkin bisa dibilang di atas 1M lah. Di atas 1M ya. Mobil mewah. Ya, nanti bisa dikaji ulang lagi. Ya. Terus yang kedua adalah rumah mewah. Rumah mewah. Rumah mewah artinya kalau misalkan rumah itu seperti penthouse gitu ya. Atau rumah-rumah yang di atas 30 villa miliar lah seperti itu. Kalau villa kecil kan definisi. Kita cari definisinya dulu ya. Definisinya dulu nih. Kalau cuman villa harga jadi patokan. Oke, harga jadi patokan. Jadi ada harga-harga yang mewah sebagai barang mewah. Barang mewah. Kalau di atas sekian berarti barang mewah. Betul. Oke. Jadi yang selain itu ada perhiasan mewah juga. Berlian. Iya. Jam tangan, arloji. Arloji kadang-kadang ada yang mahal. Mereknya apa namanya yang barang-barang mewah. Barang mewah itu. Nah ini lagi satu mungkin TV berbayar. Ini menarik nih. Iya. Saya hobinya nonton teman-teman. Jadi salah satunya TV berbayar bagaimana? Ini pertanyaan teman-teman juga kebanyakan. Jangan TV berbayar sama ini ya, kris ya. Nah itu lagi uang elektronik. Itu gimana? Mungkin bisa Pak Bagus ceritakan. Ya sebenarnya konsepnya sama. PPN nggak akan dirubah, tetapi DPP-nya yang berubah. Ya tadi itu ya. Tadi konsepnya. Konsepnya sama. Tapi ingat kawan-kawan, kalau misalkan angka itu dinaikkan, itu tergantung dari setiap tahun kan ada nih kenaikan UMK, gitu ya, kenaikan kualitas hidup. Ketika pemerintah menentukan hal berbeda, otomatis perdagangan ini bisa dinaikkan juga harganya. Harganya bisa dinaikkan. Contoh lah ya, dokter misalkan kalau sekali periksa, contoh lah 200.000 gitulah contoh ya Dok ya. Ya masa 3 tahun lagi nggak naik Dok. Ya, gitu ya. Ada beberapa yang akan naik 220.000 lah gitu ya contoh ya. Kayak gitu. Ini sama nih. Sama. Karena ketika kita menyetarakan sebuah usaha itu, mereka perlu bayar listrik. Betul. Mereka perlu bayar
karyawan. Karyawan, pegawai Iya, dan itu sebagainya. kan naik juga dok. Ya itu harganya kan naik Iya, setiap aja. tahun naik ya. Ya, Tanpa PPN ini pun mereka udah naik. sudah naik. Otomatis kita jasa kan harus dinaikkan. Jasa juga dinaikkan. Seenggaknya 10-15% Ya. itu masih masuk akal. Iya. Nah, dengan kenaikan ini untuk kesejahteraan, ketika PPN atau PPH naik di kemudian hari, nah itu akan membebani masyarakat. Iya pasti. Tuh. Ya, Gitu ya, dong. ya, ya. Membebani masyarakat. Dengan kenaikan tersebut, otomatis 2 kali naik. 2 kali harus naik. Iya, karena satu adalah menaikkan UMK, yang satu lagi kena PPN. Iya, Naik penghasilan harus naik karena pajak tadi naik. Oke. Ini yang paling sering apa ya dalam artian, karena saya di bidang dokter nih, dalam artian obat. Nah, kalau tadi TV berbayar mungkin tidak setiap orang memerlukan, tapi kalau obat bagaimana? Oke. Obat bagaimana ya gitu. Iya. Kalau obat saya rasa bakal tetap sama dok. Beberapa hal yang misalkan obat itu bisa diproduksi di Indonesia, Ya, yang bisa diproduksi di luar negeri. Nah, gitu ya. Iya. Nah, sekarang ketika PPN itu kita lakukan dari produsen kepada distributor, mereka pasti akan menggunakan tarif yang sama nih. Oh, oke. Selama bukan barang mewah. Selama obat itu bukan barang obat pasti tidak, rasanya berarti tidak kan nggak ada kategori obat mewah. Apakah generik sama non generik merupakan barang mewah? Enggak. Sama, tidak ada bedanya. Tidak bisa dibedakan. Ya, oke. Misalkan obat, contohlah obat orang HIV atau gagal ginjal gitu, contoh ya. Saya nggak tahu ya apa gagal ginjal ada obatnya gitu. Iya. Dengan misalkan satu harganya 10.000 per butir, satu lagi harganya 1 juta per butir. Apakah itu barang mewah? Ya tidak termasuk definisi seperti itu gitu ya. Jadi dalam artian karena produksinya aja satu di luar misalnya, jadi seperti itu. Nah ini pajak naik, kira-kira pembangunan akan signifikan nggak? Karena kan kita harus berani bilang ya, kita bayar pajak dikatanya digunakan untuk membangun. Nah kira-kira pembangunan akan signifikan atau tidak dengan pajak yang naik seperti ini? Oke. Pembangunan itu sebenarnya tetap dari eksekutorialnya ada di pemerintah ya. Iya, betul. Masalah pembangunan ini, kalau saya sih melihat ya, perkembangan sekarang jalan. Kita nggak ngomong cuma di Bali ya. Betul. Se-Indonesia kita harus ada tol baru. Ada tol banyak baru. Terus kereta api segala macam. Betul. Saya rasa perkembangan ini cukup positif dok. Nah itu teman-teman, kalau naik rasanya pembangunan pasti akan diimbangi dengan pembangunan kebanyakan. Dan kalau teman-teman lihat bahwa jalan tol sangat banyak sekarang. Betul. Ya, kemudian kereta cepat. Dan mudah-mudahan di Bali juga katanya ya akan ada gitu ya. Jadi dalam artian positif lah selama ini kalau kita membuat pembangunan itu akan naik seiring dengan meningkatnya pajak tadi. Betul. Nah, ini tadi kita bandingkan dengan Asia Tenggara. Iya. Kira-kira Pak Bagus pernah punya perbandingan? Pak Bagus ini juga sering keluar negeri teman-teman. Jadi dalam artian kita harus membandingkan. Nah, bagaimana dengan pajak di luar dibandingkan dengan fasilitasnya? Ini kan penting. Iya. Sama ini kita kan banyak yang bilang ada sekolah gratis. Ada yang makan gratis, makan siang gratis kan beberapa negara di Swedia kalau saya nggak salah atau di Finlandia di daerah Skandinavia itu gratis. Kemudian itu bagaimana? Kalau kita ngomong presiden kita sekarang kan juga ada program makan siang gratis ya sebenarnya ya. Ya betul. Nah, cuman Indonesia ini pendapatan terbesarnya adalah dari pajak. Nah itu. Indonesia pendapatan terbesarnya adalah dari pajak. Nah, yang menjadi kendala sekarang ketika pajak itu tidak ditegakkan secara benar, ya itu menjadi KTBLC istilahnya ya. Jadi KTBLC. Buat saya sih sebenarnya pajak itu bisa diberikan kepada masyarakat, kembali lagi kepada kerelaan sekarang. Ya, cuman ayolah kalau kita lihat beberapa kali kan banyak sekali nih kawan-kawan yang benar-benar taat pajak diperiksa. Ya kan?
Ya, sudah lapor SPT. Sudah lapor, meskipun salah gitu ya. Ini kalau kayaknya cerita pribadi ini teman-teman ya. Gitu ya. Jadi kemudian akan tetapi ada yang benar-benar ngemplang pajak. Pernah lapor pajak. Pernah atau lapor pajak. dan tidak terdeteksi dok. Saking banyaknya, kan seperti Pak Bagus bilang banyak nih. Betul. Artinya kita nggak boleh, kita nggak boleh berburu di kebun binatang dok. Hutan itu sangat luas. Hutan rimba. Iya. Ya. Nah karena berburu di kebun binatang yang punya itu aja yang kena ya cuman itu saja. Benar, itu. Dan apakah sekarang fasilitas itu akan didapatkan? Ya, misalkan di luar negeri kita lihat bersih. Gak usah jauh-jauh bilang Singapura. Singapura deh, ya paling dekat dari kita kan. Atau yang 11-12 sama kita Thailand gitu ya, teman-teman yang pernah betul, ke Thailand. Ya. Walaupun agak bersih sih tidak terlalu, tapi public transportnya lebih baik daripada kita. Betul. Ya, saya harus berani bilang public transportnya lebih baik dari kita. Bukan hanya Bangkok, tapi sampai ke selatan di daerah Hat Yai itu masih lebih bagus public transportnya dibandingkan dengan Bali yang baru saja menyetop public transport. Betul. Nanti kita bahas itu mungkin ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Jadi sebenarnya apa ya saya bisa bilang dari beberapa negara yang Pak Bagus kunjungi ataupun apa yang dari baca, kira-kira mana pajak paling besar dan apa yang mereka dapatkan? Iya, pasti kesejahteraan lah ya dok ya. Iya. Pajak semakin besar di sebuah negara harusnya kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Sekolah dapat. Sekolah gratis. Kita gratis kalau yang negeri. Nah, kecuali Fakultas Kedokteran Negeri enggak gratis. Kena sentil saya kalau di sini. Tapi SMP, SD, SMP, SMA gratis. Betul. Kan? Betul. Kita dapatkan itu. Cuman kita harus positive thinking loh. Ya. Pemerintah ini sudah berbenah kalau saya rasa ya sampai Jadi sudah baik ya sebenarnya. Ya kita bandingkan lah waktu kita SMP, SD dulu. Apakah kita bayar apa gratis? Bayar. Nah sekarang gratis. Gitu dok. Jadi analoginya adalah kita kasih pemerintah ini waktu. Kita berikan waktu karena baru bekerja. Betul, iya, betul. Baru bekerja. Dan kita pun sebagai masyarakat harus mengawasi terus ini pemerintah. Kita yang harus mengawasi pemerintah. Memang beberapa kawan-kawan misalkan kayak DPR, DPD atau mungkin influencer lain itu kadang-kadang frontal. Nah, pemerintah nggak boleh tutup telinga. Iya, justru harus dirangkul. Rangkul gitu. Mereka. Seperti sekarang karena nggak ada yang tahu, jadi beberapa dikaburkan kayak tadi ada yang turun, ada yang naik sebenarnya dalam artian seperti itu dan cara perhitungannya beda dan apa yang didapatkan. Seterusnya pemerintah masyarakat juga harus adil ya di sini ya, tidak boleh menjudge bahwa ini buruk gitu jelek gitu ya dalam artian seperti itu. Ya kalau kita rasa sih PMK ini ya dok ya sudah menjadi sebuah alternatif. Ya alternatif. Yang naik tetap barang mewah. Barang mewah tetap naik. Barang mewah tetap naik karena tidak dikecualikan di sana. Iya kan tidak semua orang juga akan bisa mampu membeli barang mewah. Begitu kita merasa bahwa dia mampu membeli barang mewah itu berarti ya dalam artian taraf hidupnya sudah di atas masyarakat rata-rata lah anggapannya. Betul. Begitu ya. Tas LV lah bilang. Nah betul. Kayak gitu Gucci kayak Hermes yang kayak gitu-gitu tetap dia akan kena barang mewah. Sedangkan barang-barang lain enggak. Gitu. Ya kalau beras kayak gitu pasti tidak kena karena sudah. Kalau beras sih artinya beberapa sembako mayoritas yang selama belum diolah ya dok ya. Itu dikecualikan lah dari PPN. Sembako benar-benar dikecualikan. Iya, nanti ada aturan terpisahnya. Ya. Kalau kita bilang pasal 4A lah gitu. Iya. Gitu jadi seperti itu ya. Jadi benarnya barang-barang tertentu tidak terkena dampak itu hanya pada barang-barang mewah. Betul. Nah ini mungkin bisa diberikan saran nih. Nah, sekarang kita berikan saran kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya menanggapi kenaikan pajak ini. Nah, silakan. Oke. Pajak itu sebenarnya kembali lagi dari sukarela. Sukarela itu dari knowledge. Dari pengetahuannya. Dari pengetahuan. Pengetahuan itu kalau kita mau buka diri, pelajari, ya kita tahu. Sebenarnya kemana, yang mana aja boleh, yang mana aja enggak. Yang mana aja naik, yang mana aja turun gitu ya. Yang mana naik, yang mana turun ya. Ini gitu ya, itu salah satu yang saya juga baru tahu bahwa ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun. Dan bagaimana strategi-strateginya kan itu memang harus dibicarakan. Ya.
Ya nggak usah ngomong ke konsultan pajak, bisa datang gitu ke kantor Ke kantor pajak, pajak, tanyakan. konsultasi, tanyakan. Ya, Oke, misalkan ketemu orang pajak, "Pak, saya mau gini nih," gitu. Ya cuman kan pasti orang-orang khawatir ya, datang ke begitu kantor pajak. begitu ngelihat pelang pajak tuh saya juga rada-rada mikir sih sebenarnya. Mungkin sama kayak orang awam datang ke dokter gitu, mikir-mikir juga gitu ya, sama juga sebenarnya dalam Gitu, Dok. artian. Bener, Dok, bener, Dok. Iya, Jadi, secara bijak sih, kalau kita nggak tahu, kita bisa browsing. ya, Sekarang kan edukasi, sudah knowledge banyak. udah banyak. Ya, Influencer ngomong tentang pajak juga udah sudah banyak. banyak. Iya. Kalau memang masih bener-bener pusing atau bingung, bisa datang ke kantor Ke pajak. kantor pajak ataupun ke konsultan pajak. Konsultan juga bisa. Ke konsultan juga bisa. Jadi membicarakan apa biar lebih jelas bagaimana. Jadi bila itu teman-teman sarannya adalah apabila kalian membutuhkan bantuan ataupun pengetahuan lebih tentang pajak, silakan datang ke kantor pajak ataupun ke konsultan-konsultan pajak yang ada. Tanyakan lebih jelas dan apa yang bisa kalian dapatkan. Betul. Mungkin Yang demikian. pastinya datang kalau ke konsultan pajak, Ya. pastikan sudah terregister di Asosiasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Dok. Nah itu lagi satu, itu yang masyarakat awam harus tahu bahwa kalau datang ke konsultan pajak, pastikan konsultan pajaknya sudah terregistrasi. Betul. Baik Pak Bagus. Baik, ya Pak Bagus, katanya batal meskipun tadi Pak Bagus bilang bahwa sebenarnya tetap saja naik tapi dengan perhitungan yang berbeda. Bagaimana ke depannya? Nah ini benar-benar bisa jawab, kita memprediksi lah, belum tentu benar, belum tentu juga salah gitu. Jadi dalam artian prediksi ke depannya seperti apa sebenarnya pajak ini akan berlangsungnya. Betul. Sebenarnya kalau pajak sendiri namanya perubahan ini adalah sebuah kebijakan. Pajak sebuah kebijakan. Jadi dengan kebijakan itu nantinya diharapkan masyarakat itu lebih berkontribusi. Masyarakat lebih berkontribusi. Iya, berkontribusi dalam pembayaran pajak ya, perputaran ekonomi segala macam. Ya. Saya sih merasa begini loh. Kalau misalkan pada akhirnya 12% ini menyebabkan masyarakat itu gundah gulana, bisnis mereka merosot, saya rasa pemerintah harus mengambil kebijakan baru. Kalau misalnya ditentukan bahwa terjadi sesuatu, harus ada kebijakan baru. Betul, Dok. Artinya dengan penundaan ini bisa juga dibuatkan seperti contoh ya, Dok ya. Alternatif seperti kalau zaman Covid dulu ada bantuan-bantuan gitu ya. Betul. Bantuan sosial. Bantuan tunai gitu. langsung gitu ya. Bantuan tunai langsung seperti itu. Subsidi seperti demikian. Oke. Ya misalkan nanti yang berefek apa nih? Misalkan contoh masyarakat dengan ekonomi kelas menengah di bidang retail gitu ya contoh ya. Misalnya. Nah, nanti harus apa nih yang diberikan oleh pemerintah? Harus ada barter dong. Ya. Nggak boleh naik tapi tidak dia nggak dapat ada fasilitas. Fasilitasnya itu. Iya, kalau memang bukan berupa uang karena uang kan notabene rentan ya dengan konteks money politik atau korupsi ya gitu ya. Gampang bisa dikorupsi. saja misalkan retail ini distribusi dari distributor ke retailnya lebih gampang. Dipermudah Ya, artinya mungkin nambah tol lagi atau gimana gitu ya. Jalan lebih diperbesar, dilebar. Bisa aja tentang beberapa perizinnya yang dipermudah seperti demikian ya. Perizinan dipermudah. Ya, artinya harus ada barter nih. Pemerintah juga nggak boleh cuma sekedar naik. Naik aja tanpa ada kelanjutannya. Betul. Gitu menjadi pertimbangan. Dan di kemudian hari sih kalau kita nge-forecast ya, artinya pemerintah masih wait and see. Pemerintah masih ngelihat, Betul, wait and see. Karena produk yang timbul PMK ini, kalau banyak orang ya bilang ya, sampai tadi siang pun saya coba buka di Instagram, seolah-olah seperti produk yang buru-buru. Produk yang buru-buru. Iya, produk buru-buru. Artinya mau nyelamatin negara atau menyelamatkan masyarakat. Gitu dong. Iya. Menyelamatkan masyarakat otomatis dengan menurunkan pajaknya. Menyelamat negara karena utang negara lagi tinggi. Gitu dong. Oke. Nah itu, jadi ada dua sisi nih, kembali lagi. Sisi satu harus berjuang, satu lagi ya harus menerima hasilnya gitu ya. Ya. Jadi itu mungkin sebagai pertimbangan ya Pak Bagus ya. Betul. Wow.
Ini bisa kalau saya lanjutkan 2 hari 3 malam mungkin ya. Tapi dari tadi tim YouTube saya durasi gitu saya. Jadi mungkin seperti itu Pak Bagus. Jadi jangan kapok-kapok diundang ke sini karena saya pasti akan mengundang lagi kalau masalah pajak ini. Saya berani bilang teman-teman bahwa Pak Bagus ini selain tadi kan sudah juga kan ada konsultan pajaknya, ada konsultan hukumnya. Jadi lengkap karena memang pajak dan hukum ini bagaikan dua sisi mata uang gitu ya. Dalam artian tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ngomong hukum akan ada pajak, kalau kita ngomong pajak pasti akan ada hukum yang berlaku. Betul. Ya. Mungkin demikian untuk sesi kali ini tentang PPN. Mungkin kita bisa bahas kalau kalian teman-teman misalnya ada dalam artian materi tentang pajak ataupun tema-tema tentang pajak yang ingin teman-teman bahas, yang ingin teman-teman ketahui lebih dalam, bisa ketik di kolom komentar. Nanti kami akan merealisasikannya lebih lanjut. Nanti kita akan mencari narasumber juga mungkin dari Pak Bagus lagi atau dari yang lain mengenai tentang pajak-pajak yang lainnya. Demikian Pak Bagus. Terima kasih banyak ini sudah mampir ke studio kami dan memberikan penjelasan. Mudah-mudahan teman-teman Sobat Bionik di rumah paham kenapa pajak naik dan apa dampak yang didapatkan dari pajak tersebut naik, dan tidak semua ya teman-teman, bahwa tidak semua yang kalian dapatkan di media sosial yang lainnya itu adalah benar. Jadi dikaji terlebih dahulu kenapa meningkat, kemudian apa dampaknya, dan ternyata sudah ada yang turun juga. Jadi balance sebuah timbangan ya gitu. Mungkin biar gampang gitu ya dianalogikan oleh masyarakat awam Bagus. Baik. Demikian episode kita kali ini tentang pajak ya. Jadi di tahun baru ini kita membahas tentang pajak yang memang lagi sedang hype sekali, sedang dibahas di media-media sosial. Jangan lupa buat kalian yang menonton channel YouTube ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.